akan memasuki fase yang kata beliau tadi disebutkan riwayat rasa dalam mengamalkan hadis yang dikenal dengan, kalau di sini di perkotaan Bu ya, istilah sufiyah itu identik dengan kuburiyun begitu itu, sehingga kemudian di kota ini menyebutnya dengan istilah tazkiyatun nufus meskipun isinya sama. Sama seperti ketika melarang mengucapkan Sayyidina itu bid'ah. Tapi giliran bersalawat untuk junjungan kita Nabi Muhammad lah, junjungan itu kan Sayyidina. Jadi satu sisi dibid'ahkan, sisi yang lain diamalkan. Tapi tidak apa-apa, ini kita tidak mempermasalahkan soal itu. Yang perlu kita kaji mendalam, kalau Nabi mengajarkan bacaan kiroah kepada 4 sahabat, lalu kemudian menjadi kiroah sab'ah, lalu kita hari ini menerima Al-Quran yang kita terima dari para guru kita, proses dari rasa mengamalkan hadis sehingga menjadi sufi, alurnya bagaimana Bu? Waduh, ini mulai nyosor kembali lagi nih, masuk Islam lagi nih. Tadi cuma keluar rumah sebentar. Keluar rumah sebentar ya. Nabi ngomong, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu seperti kamu memandangku salat. Ada yang ngelihat Nabi salat? Maka perlu siapa? Langsung saja ke sunnah gitu ya. Sunnah siapa? Sunnah syaitoniyah. Rawahu Azazil, mukhrijuhu Dajjal. Orang mengira tidak usah ikut imam, langsung saja ke sunnah. Ternyata yang dia maksud sahih lah Imam Bukhari, sholat itu dia ngeliat gurunya. Yang dia lihat dari gurunya, dia tulis. Jadi Imam Bukhari itu riwayat yang dia tulis adalah yang dilafazkan gurunya, yang dikerjakan gurunya. Karena Imam Bukhari nggak ketemu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Bukhari hanya ketemu orang abad ketiga Hijriah. Jadi nggak ketemu Rasulullah SAW. Beliau lahir tahun 194. Wafat tahun 256. Ketemu Rasul nggak? Rasul SAW wafat tahun 11. Ketemu nggak? Nggak ketemu. Terus ketemu siapa? Ketemu Imam Humaidi ketemu Imam Sufyan bin Uyainah. Berikut Syafi'i. Sufyan bin Uyainah ketemu Yahya Al-Qattan. Yahya Al-Qattan ketemu terus sampai ke atas. Baru ketemu Sayyidina Umar. Sayyidina Umar baru ketemu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gak langsung kok Imam Bukhari ke Nabi. Maka ada namanya Sulasiyat Al-Bukhari. Jarak terdekat Bukhari dengan Nabi itu tiga orang. Dia gak ketemu Nabi. Kalau satu orang umurnya 50, berarti 150 tahun. Gitu. Hatta Sahih Bukhari tidak langsung ke Nabi. Coba antum baca Sahih Bukhari kitab Mawaqitus Shalah atau Sifatus Shalah. Bisa langsung sholat gak? Saya pastikan tambah bingung sholatnya. Karena cara sholat itu tidak ada riwayat minal awal ilal akhir. Gak ada. Yang menggabungkan itu namanya ahlul fiqh. Ahli fikih meriwayatkan af'alun Nabi. Jadi saya definisikan ulang ya. Ahlul hadis yarwuna alfazan Nabi. Alfaz ini berisi perbuatan, kaul, takrir. Kalau al-fuqaha meriwayatkan pemahaman Nabi yang kemudian diriwayatkan ke masa-masa setelahnya berikut prakteknya. Maka kita sebut af'alnya. Jadi mafahimnya apa, lalu diterapkan jadi af'al, apa perbuatan bentuknya. Kalau ahli hadis nggak ngomong tentang perbuatan dan pemahaman, dia riwayat aja. Itu sebabnya jika terjadi khilafiyah hukum antara ahli fikih dan hadis, maka ahlul fiqh arjah, lebih kuat ahlul hadis. Jika terjadi perbedaan antara orang ahli akidah dengan ahli hadis,
maka didahulukan ahlul aqidah karena dia meratkan pemahaman Nabi. Jika terjadi perbedaan pemahaman antara ahlul azwaq, ahli rasa, dengan ahli hadis, didahulukan rasa jika berkaitan dengan rasa. Tapi jika mereka kelompok ahli hadis, ahli fikih, ahli akidah, ahli rasa ini berbicara dalil, maka yang lebih ulama siapa? Lebih utama siapa? Ahlul hadis. Gitu. Jadi kalau referensi ke ahli hadis, kalau pemahaman sekantung ilmunya. Ahlul hadis itu bukan sebuah mazhab, bukan sebuah manhaj. Tadi saya sudah sampaikan, manhaj Imam Bukhari beda dengan Muslim. Ada 7 manhaj dalam sahih. Itu baru yang tertulis. Belum lagi yang tidak tertulis. Antum ikut sahih Bukhari yang mana? Khatam aja belum. Benar gak? Tahu gak sanad inamal amalu binniyat? Satu hadis aja tuh gak tahu. Mau langsung ke Rasulullah. Mikir-mikir dulu kalau mau langsung ke Rasul. Itu mati bunuh diri namanya itu ya. Mati konyol. Kalau mati itu yang terhormat ya. Kalau kalah tuh yang terhormat. Jangan kalah digebukin orang. Gitu. Ahlul azwaq, orang yang mengatakan tadi ahlul azwaq ini, dia memandang Nabi bukan fisiknya, dia memandang Nabi dengan kolbunya. Jadi sholatlah kamu seperti kamu melihat aku sholat. Ahli hadis menyatat gerakan-gerakannya, ahli fikih meriwayatkan cara-caranya, ahlu tasawuf mereka meriwayatkan rasa yang ada saat sholat. Itu bisa diriwayatkan. Jadi rasa itu bisa diriwayatkan. Rasa itu bukan murni, oh itu dari Allah, betul dari Allah. Tapi kan rasa itu ada kliknya, bisa dibuka. Maka Imam Ghazali berani sekali mengatakan, ilmu fikih itu ilmu ma'rifatus sihah wal batil, ya, as-sahih wal batil. Sedangkan ilmu tasawuf ma'rifatur rad wal qabul. Canggih gak tuh? Amal antum diterima atau tidak? Kalau ahli fikih bilang apa? Hanya Allah yang itu mah bagi Imam Ghazali cemen. Ente orangnya terbelakang. Ya. Beragamanya belum beres itu. Imam Ghazali bisa pastikan amal kita diterima atau tidak. Ada indikatornya, ada ilmunya. Hadisnya ketahuan mana yang diterima, mana yang tidak. Ahli fikih juga tahu sah dan batal. Masa ahli tasawuf tidak boleh? Ya, ahli hadis, ahli fikih udah. Ahli tasawuf masa nggak boleh buat indikasi sendiri? Mereka juga punya ijtihad. Zikir yang betul-betul wusul itu ada indikatornya. Ada tahapan-tahapannya. Sholat kan dimulai dari takbir, diakhiri dengan salam, benar? Sama. Tasawuf itu diawali dengan taubah, diakhiri dengan ridha. Ada cara-caranya. Sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan, begitu juga kita mengajarkan. Kalau ingin rapi ilmunya, belajar ke ahli hadis. Kalau ingin rapih gerakan sholatnya, belajar ke ahli fikih. Jika ingin rapih kolbunya, belajar ke ahli tasawuf. Gitu, ya. Jadi sekali lagi inti yang dari beliau sampaikan terkait dengan zauk. Zauk itu cita rasa ya. Jadi ilmu tasawuf itu diambil dari akhlaknya Nabi. Jadi bagaimana Nabi bermuasyarah dengan para sahabat, dengan orang-orang tidak pernah menunjukkan rasa sombong. Itu kalau kemudian di dalam kitab tasawuf, di dalam kitab Ihya biasanya ada di juz 3 dan juz 4. Ya, Rubu'ul Muhlikat, Rubu'ul Munjiat. Nah, sekarang ini ya, alhamdulillah beliau kemarin rawuh ke pondoknya Kiai Hamid di Pasuruan. Kiai Hamid itu pernah dawuh begini, ruhnya kitab Ihya itu ada di juz 3. Ya, jadi di Rubu'ul Munjiatnya. Nah, kita hari ini kemudian tidak mungkin kita mengkhatamkan yang ada di dalam kitab Ihya, tetapi kita mengambil al-maknunnya,
Karena setiap ilmu itu memiliki satu perahan, ya, satu perasan. Jadi misalnya kita naik ke atas pohon kelapa, kemudian tempurungnya dibuka, dagingnya diparut, lalu kemudian diperas. Nah, hari ini kita mempelajari dari Buya Rozi tentang tasawuf itu yang sudah matang. Ya. Kalau masih suluk, ya memang tetap perlu, tetapi paling tidak menjadi sebuah pemahaman bagi kita, ternyata orang yang mempelajari ilmu tasawuf itu memiliki dalil dari Nabi, kemudian dibenarkan di dalam Islam, dan sebenarnya seperti yang beliau sampaikan, itu adalah tujuan dari hidup justru terdapat di sana. Jadi bagaimana Bu ya, menurut panjenengan ulasan dari antum barusan? Kalau jadi mohon maaf Bu ya, saya di sini sudah terlalu sering menjadi narasumber. Jadi hari ini saya menjadi sumbernya Nara. Ya. Jadi supaya Buya yang menyampaikan, saya yang menyumberkan naranya itu Bu ya. Monggo saya persilahkan. Udah biasa ngomong ihya ketahuan ya. Setiap masa itu ada ijtihad. Ijtihad itu bukan merubah agama, tapi menyesuaikan kondisi kita dengan agama. Jadi bukan menyesuaikan agama dengan kondisi kita, bedain ya. Jadi ijtihad itu adalah adaptasi masa ini terhadap agama dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita beradaptasi dengan agama, maka akan beda caranya. Orang Jawa, Madura, Sunda, Betawi, Sumatera itu udah beda caranya. Tapi agamanya berubah nggak? Agamanya berubah nggak? Agamanya nggak berubah. Adaptasinya yang berubah-ubah. Adaptasi di zaman Imam Syafi'i beda dengan sekarang. Adaptasi itu kita sebut ijtihad. Cara dari ulama mengadaptasi. Kalau agama nggak berubah, kan katanya al yauma akmaltu lakum. Ya. Innad dina indallahil. Jadi Islam satu, yang beda cara orang adaptasi. Itulah yang dimaksud oleh Allah, ya, sebelum masuk ke bab tasawufnya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak menjadikan satu ummah, ya. Walau syaa Allah la ja'alakum ummatan wahidah, ja'alakum wa ja'alahum. Ja'alakum. Allah kalau mau, Allah jadikan kamu satu umat, tapi Allah nggak mau. Karena Allah tahu cara adaptasi masa per masa beda. Gitu, ya. Kita mendoakan orang mati itu sunnah dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nabi ngomong afdhalud doa alhamdulillah. Maka ada orang kalau doa Al-Fatihah, kan alhamdulillah isinya. Alhamdulillah kan nama surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Itu doa itu. Ya. Tapi kelompok yang antum sebut tadi enggak begitu. Idza mata al-insan inqata'a 'amaluhu illa min thalas. Dari dulu sampai sekarang hadis itu aja, enggak ada perkembangan. Karena baca Sahih Muslimnya enggak khatam-khatam. Itu kan hadis Sahih Muslim itu. Jika meninggal anak manusia, maka semua amalnya terputus kecuali 3. Nomor 3-nya waladun salihun yad'ulah, anak soleh yang mendoakannya. Jadi kalau tidak anak tidak sampai. Ya, saya agak kesel sama orang begitu. Kita ngomong udah 1000 kali nggak ada dengerin, ya. Udah tunggu dia mati aja ya. Dan semoga dia mandul, jadi nggak punya anak. Kalau mati nggak ada yang doain. Nggak boleh doa kan? Kalau begitu boleh nggak nyolatin dia? Antum kalau doa takbir ketiga bacanya apa? Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Sah? Betul? Ya Allah ampuni mayit di depan kayaku ini. Rahmati dia. Itu takbir keberapa? Takbir ketiga. Kalau nggak nyampe kecuali anak di mana? Nggak usah disolatin, gotong tendang aja masuk kubur. Ya. Kau nggak punya anak, selesai kan? Emang begitu cara memahami hadis? Kan nggak begitu.
nggak paham. Dia baru tahu terjemah tapi belum tahu fiqhul hadis. Yang dimaksud inqata'a itu bukan habis. Inqata'a itu intahal amal. Idza matal insan intaha amaluh. Kalau manusia mati, dia nggak bisa beramal lagi. Bisa nggak orang mati beramal? Kalau bisa, kabur semua kita di rumah. Bisa nggak beramal orang mati? Itu maksudnya. Bukan berarti selain dia tidak boleh berdoa. Ya salam. Ya, ini juhala-juhala akhir zaman nih tambah banyak ini. Nah, kita harus bersiap meluruskan itu dan harus siap. Ya, mungkin berjibaku nanti ke depan. Jadi tugas antum bukan tambah ringan. Ya. Tambah dahsyat ntar, tapi aneh kabur ya. Kita suluk ntar, kholwat aja ntar. Dalam tasawuf itu sederhana aja. Tasawuf itu dia nggak pakai akal, nggak pakai jasad, dia pakainya kolbu. Kolbu pun baru awal. Di belakang kolbu ada lagi fuad, di belakang fuad ada lagi lub, di belakang lub ada lagi sir. Kan semuanya ada di Quran itu. Istilah 4 ini ada di Quran semua. Baru ujungnya ruh. Tasawuf yang antum tahu sekarang mungkin baru tasawuf nafsiyah. Nafs jiwa. Puasa, modalail puasa. Apalagi? Mau dapat ilmu pelet puasa. Namanya sih bahasa Arab, Mahabbah Sulaimaniyah. Tapi itu bukan tasawuf. Itu bukan tasawuf. Bedakan riyadah mujahadah sufiyah dengan riyadah mujahadah bukan sufi. Mirip-mirip. Kopiah juga sama. Tasbihnya sama. Yang dibaca juga sama. Perbedaannya di kolbunya. Innamal a'malu bin niat. Maka awal tasawuf itu niat. Imam Bukhari buka Sahih Bukhari pakai innamal a'malu bin niat. Terus gimana mau buang tasawuf? Antum mau buang tasawuf gimana? Tasawuf itu adalah niat. Niat itu bukan usoli, fardol, zuhri, bukan. Itu namanya talafuz, melafazkan. An-niyah itu fil qulub. Coba baca kitab Al-Muhazzab, Syarah Muhazzab. Ya, tertulis niat itu di kolbu, makrunatun bil fi'li, di berbarengan dengan amal. Niat itu adalah awal maqamati sufiyah. Itu ada aja di Tobat itu. Ada di bab azam. Gimana cara mau buangnya? Sahih Bukhari awalnya apa? Innamal amalu bin innamal amalu bin niat. Antum mau buang tasawuf, buang niat. Ya. Kira-kira gitu kontan-kontannya. Kalau mau rasanya nggak mungkin dibagikan siang ini ya. Ini bukan obral. Ya. Ini barang berharga. Dapatnya dengan cara berharga. Tidak bisa dibeli. Antum mau beli pakai 1 M, nggak sanggup. Ya. Rasa ini nggak bisa dijual. Mau antum bayar berapa juga nggak bisa. Karena ujungnya nanti husnul khotimah. Bisa bayar nggak? Nggak bisa. Merasakan lezatnya zikir, nggak bisa dibayar. Cuma karena sayang guru, guru pun kasih. Itulah yang dimaksud irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Sayangi makhluk di bumi, irham. Ya. Maka yang di langit sayang kepada kamu. Jadi kita ini ngajar karena sayang, karena kalau mau digaji, ilmu beliau ini terlalu tinggi untuk digaji. Ya, Nurul Hayat habis duitnya untuk gaji beliau. Karena sayang dikasih juga. Kira-kira begitu. Wallahu a'lam bishawab. Tinggal panjenengan yang memberi anunya apa? Ilmunya, Buya. Ya, masa sumur jalan-jalan. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus bagaimana ini Buya? Kita kan di dalam hati itu ada 2 khotir ya, ada 2 pembisik. Begitu kita bangun, itu kan ada bisikan, ayo bangun sholat subuh tahajud. Tetapi ada bisikan tidur dulu masih 3:30, masih jam 3.
Kalau di dalam Al-Qur'annya wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ini cara bagi kita, sebab hampir semua ini ada pengajian Buya Ar-Razi berbarengan dengan kawan ulang tahun. Ikut ngaji apa ikut ulang tahun itu kan selalu Ikut ngaji. Alhamdulillah. Kalau kemudian hati tergerak datang hadir ke majelisnya para kiai, para habaib, berarti kita menangkan itu. Nah, ketika dua hal itu terus berkecamuk di dalam hati, Bu ya, resep ataupun cara agar kemudian mengalahkan yang bisikan syaitan dan kemudian mengarah kepada bisikan yang baik itu bagaimana, Bu? Jawabannya ada di ayat itu, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka dia memberitahu kepada jiwa bahwa di dalam jiwamu, di dalam dirimu ada fujur dan takwa. Bukan berarti Allah yang mengilhamkan fujur, bukan. Allah mengilhamkan nafs jiwa. Jangan salah paham ya. Ini kelompok Jabariyah mengatakan kalau saya fujur, saya zolim, saya maksiat, itu Allah yang mengilhamkan. Itu nahunya udah kena tuh. Fa'alhamaha, mana? Ya, maf'ul awalnya siapa nih? Nafs. Dia mengilhamkan sang jiwa. Apa yang diilhamkan? Fujuraha, maf'ul tsaninya. Bahwa di dalam jiwamu ada fujur. Jangan salah paham. Kalau terjemahan yang PA tuh ya, dialah yang mengilhamkan kefajiran di dalam dirimu berikut ketakwaan. Berarti Allah maha fajir dong, ya. Maha takwa dua sekaligus. Enggak, itu salah. Ayatnya enggak ngomong begitu. Kan fujuraha, bukan fujurullah. Ya. Benar ya? Oke. Jadi gimana caranya? Nabi kasih kisi-kisi, istafti qalbak. Tanyalah kolbumu supaya bisa bertanya ke dalam kolbu. Qad aflaha man zakkaha. Bersihkan dulu nafsmu, baru engkau bisa berbicara dengan kebeningan kolbumu. Dan itu nggak mungkin kalau nggak berguru. Orang nahu sorof aja ada gurunya, orang nulis abatas saja ada mursyidnya. Terus antum bilang saya udah ngaji, cukup ngaji ihya, nggak perlu pada guru. Itu pengkhianat ihya. Karena penulis Ihya Ulumuddin berguru. Sama kayak tadi yang mengatakan gak usah ikut imam, saya cukup baca Sahih Bukhari. Itu pengkhianat Sahih Bukhari. Karena Imam Bukhari berguru ribuan ulama hadis. Imam Ghazali lo punya mursyid. Antum udah punya mursyid belum? Belum. Gimana mau jadi ulama? Gimana mau jadi wali? Wali setan kali ya? Kan wali dua aja, waliur rahman, waliur syaitan. Yang gak berguru wali setan. Man la syaikha lahu fa syaikhu syaitan. Sederhana, sesederhana itu. Dan betapa sombongnya para fuqaha, ahli nahu, ahli sorof, ahli baca kitab kuning, para kiai. Dia tidak mau bermursyid. Dia cuma, saya cukup thariqah saya Quran. Ya salam. Quran itu kan punya guru. Ente baru ngambil gurunya, hafalannya, tajwidnya, belum isyarahnya. Untuk ngambil isyarat Quran mesti ada mursyid lain. Gitu. Maka Imam Syafi'i enggak gurunya satu, gurunya banyak. Hafalannya Az-Zanji, pemahamannya Imam Malik. Gurunya siapa lagi? Banyak beliau punya guru. Jadi kita jangan cukup satu guru. Ya. Tapi dalam ilmu rohani sama dengan sekolah. Bisa enggak orang sekolah sekaligus dua? Bisa enggak? Enggak bisa kan? Tapi dalam satu sekolah banyak guru enggak? Gitu. Kepala sekolahnya satu apa dua? Tetap kepala sekolahnya satu. Gurunya yang banyak, ini mentor-mentornya. Mentor boleh banyak, mursyid cukup satu. Ustadz antum boleh banyak, saya dengar ini. Tapi kalau mursyid ini yang meresepkan obat untuk kolbu. Jangan kebanyakan, ntar ngadu-ngadu ustadz. Ntar aneh pulang, Kiai Ma'ruf diadu mana kan? Kata rezim, terbalik antum kata. Itu murid-murid begitu bakal ada setiap masa. Ya, hati-hati sama murid begitu. Oh, kalau sekarang lebih canggih Kiai,
lewat YouTube. Nanti dibuat versi Ma'ruf Khazin, versi Ar-Razi gitu. Dibuat versus. Nanti ada masanya mereka buat begitu. Ya. Aneh sama UAS kan dibuatin orang. Ya, Ar-Razi UAS versus. Ya. Ntar lagi sama Kiai Idrus tuh. Ar-Razi versus Idrus. Itu yang buat dulu yang ngadu Imam Al-Karabisi, Imam Ahmad, tipenya sama itu. Yang ngadu Imam Abu Hanifah dengan Hamad bin Zaid, sampai saya Hamad bin Zaid mengatakan Abu Hanifah itu najasatul ard, najisnya bumi, kata Imam Hamad bin Zaid, karena dia diadu-adu sama orang. Hati-hati yang jadi ustadz, yang jadi murid, jangan adu guru kita. Ya, semua guru saya gitu, saya nggak mau adu. Gitu aja ya. Wallahu a'lam bishawab.